Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahu bihudam ma ba'du. Pemirsa rahimakumullah, pada kesempatan kali ini saya ingin melanjutkan hadis keempat dari kitab Jawahirul Bukhari dari Hanzalah bin Abi Sufyan an Ikrimah bin Khalid an Ibn Umar. Qala Allah Ta'ala, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib walakinnal birra man amana billah wal yawmil akhir wal malaikah wal kitab wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dhabil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil was sa'ilina fir riqab wa qama as-salat wa ata az-zakat wal mufuna bi'adim idza ahadu was sabirina fil ba'sa wad dharra wa hina al-ba's ulaika alladziina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Laisal birra an tuwallu wujuhakum. Kebaikan itu bukan persoalan menghadapkan muka kita atau pandangan kita ke arah barat wal maghrib, ke arah timur wal maghrib, dan ke arah barat. Jadi persoalan kita bukan bagaimana kita berkiblat, apakah ke timur ataukah ke barat. Dan kebetulan kalau bicara timur dan barat, Islam ini memang datang di tengah-tengah. Kalau timur itu mulai dari pada zaman Islam datang, tentu yang berkembang di belahan timur adalah masyarakat dengan peradaban tinggi, yaitu di Cina dan India. Di barat tentu saja adalah Eropa. Jadi kalau kita konkretkan, kebaikan itu bukan persoalan menghadap ke timur maupun ke barat, peradaban timur maupun peradaban barat, atau budaya timur maupun budaya barat. Akan tapi walakinnal birra man amana billah. Akan tapi kebaikan itu, keutamaan itu, intinya adalah pertama pada keimanan kepada Allah, wal yaumil akhir, dan keimanan kepada hari akhir, wal malaikat, dan kepada malaikat, wal kitab, dan kepada kitab pedoman kita menjalani hidup bukan hanya di dunia tapi berujung, kehidupan dunia yang berujung kepada kehidupan akhirat, wan nabiyina, iman kepada para nabi, wa atal mala ala hubbihi, dan mau memberikan, menginfakkan harta yang kita cintai, yang kita sukai, bukan harta yang kita remehkan. Jadi kalau kita ingin mendapatkan keutamaan, sedekah itu harus dari harta atau dengan harta yang kita sukai, bukan ristan, bukan barang-barang yang sudah rongsok baru kita berikan. Yaitu tentu saja ada baiknya juga, terutama bagi masyarakat yang masih memerlukan. Tapi kalau dari sudut pemberi, kebaikan itu ada pada kesediaan kita memberikan apa yang kita sukai. Zabil qurba, memberikan harta atau yang berharga kepada kerabat kita, tentu saja kerabat yang kurang mampu. Kalau yang sudah mampu tentu ya tidak menjadi prioritas. Wal yatama, dan kepada anak-anak yatim. Yatim secara harfiah adalah anak yang tentu anak yang masih umur di bawah dewasa lah ya, yang tidak punya ayah dan ibu, atau tidak punya ayah khususnya. Apalagi ayah tidak ada, ibu tidak ada, itu tentu harus menjadi prioritas kita. Wal masakin, dan orang-orang miskin. Orang miskin itu
Orang yang tentu memiliki atau penghasilannya di bawah ukuran yang dibutuhkan. Fakir lebih parah lagi. Fakir itu katakanlah kita butuh minimum 10. Nah, kita punya di bawah 10 sampai 5, nah, itu miskin. Kalau fakir itu bahkan di bawah 5 sampai 1, itu fakir, jadi lebih parah dari miskin. Wabnas sabil, dan infak diutamakan kepada ibn sabil. Ibn sabil ini secara harfiah artinya adalah anak jalan. Mungkin juga dalam bahasa sehari-hari kita bisa juga ibn sabil ini anak jalanan, artinya orang yang tunawisma, yang tinggalnya di jalan, anak jalan. Tentu saja karena kekurangan di dalam kepemilikannya atau tidak mampu secara finansial atau secara fasilitas hidupnya tidak mampu. Ibn sabil, gelandang, tapi bukan gelandang sebagai fashion, tapi gelandang karena ketidakmampuan kita. Wasailina, dan orang-orang yang meminta-minta, tapi bukan meminta sebagai profesi. Sekarang katanya ada orang yang minta-minta, atau dalam bahasa sehari kita disebut pengemis, tapi sebagai profesi, itu tentu tidak termasuk di situ. Orang yang meminta-minta karena memang penghasilannya itu di bawah ukuran kebutuhannya. Misalnya kebutuhan yang standar atau yang ngepas itu katakanlah 5, sementara penghasilannya di bawah 5, 4, 3, 2 atau 1. Wafir riqabi, dan untuk kepentingan orang-orang yang tertindas. Riqab ini dari kata tarqaba, artinya leher sebenarnya, orang yang tertindas. Dalam bahasa yang sering dipakai di kalangan pesantren, riqab adalah budak. Ya. Budak itu adalah orang yang tentu tertindas. Dia tidak memiliki otoritas terhadap dirinya sendiri bahkan. Karena dirinya, pikirannya, tenaganya itu sudah menjadi milik tuannya, milik orang lain yang menjadi tuannya itu. Dia semata-mata hanya bekerja dan bekerja, sementara yang menikmati itu lebih banyak justru orang lain. Wa aqamas salat, kebaikan itu termasuk dalamnya adalah menegakkan salat. Seringkali dijelaskan bahwa aqama ini lebih dari sekedar menjalankan, tapi mendirikan. Memang artinya aqama itu mendirikan. Bukan fi'alus salat, menjalankan salat, tapi aqamas salat. Artinya salatnya secara ritual, secara formal, syarat rukunya juga dipenuhi, akan tapi juga konsekuensinya secara moral maupun secara sosial juga harus terwujud. Watal zakat, dan menunaikan zakat. Jadi kalau sholat hanya kita jalankan secara formal, ritual, tapi tidak teraktualisasi dengan kebaikan sosialnya ke kanan kiri kita, itu sholatnya diragukan. Maka di dalam ayat lain ditegaskan dalam Al-Quran, fawailul lil musallin, celakalah bagi orang yang sholat. Gimana ini orang yang sholat kok celaka? Tentu adalah sholat dalam kualifikasi tertentu, yaitu alladzina hum an sholatihim sahun, orang-orang yang ketika menjalankan sholat dia sendiri tidak menghayatinya, tidak menghayati makna dari gerak dan ucapan-ucapannya. Jadi hanya sekedar gerak tubuh, formalitas. Itu sholat secara formal itu disebut dengan musallin dalam Al-Quran. Nah, Al-Quran menghendaki kita tidak sekedar sholat secara formal, ritual, tapi
ada implikasi yang lebih substantif, yaitu dengan mengaktualisasikan keharusan-keharusan atau panggilan-panggilan moral untuk lingkungannya. Jadi orang yang sholat, yang aqamah sholat, itu adalah orang yang menjalankan ritual sholat sebagaimana kita kenal, tapi dia juga mampu mewujudkan implikasi dari sholat untuk berbuat kebaikan kepada kanan kirinya. Pernah saya jelaskan beberapa waktu yang lalu bahwa sholat itu merupakan ibadah yang sangat pribadi, hanya Anda atau saya atau kita masing-masing dengan Allah saja yang seolah-olah ada. Orang lain yang ada di kanan kiri kita itu kita anggap sepi, kita anggap tidak ada. Maka ketika kita sudah mulai sholat, takbiratul ihram, tiba-tiba ada orang yang sudah lama kita cari, berdiri di samping kita, kita juga tidak boleh menyapanya. Seperti kita tidak kenal saja. Karena pada saat kita sholat, kita seolah-olah dalam penghayatan kita yang ada hanya saya dan Tuhan. Hanya berdua saja. Saya atau kita dan Tuhan. Yang lain kita anggap tidak ada. Sangat pribadi. Akan tapi, sholat sebagaimana kita tahu, tidak sah kalau tidak dipungkasi, tidak diujungi dengan membuat janji hidup damai terhadap atau dengan lingkungan semesta, yaitu dengan menegaskan Assalamualaikum dengan memutar muka kita ke kanan seoptimal mungkin dan ke kiri juga seoptimal mungkin. Itu melambangkan bahwa sholat sebagai ibadah yang sangat-sangat pribadi itu tidak ada artinya atau tidak sah dalam bahasa fikihnya kalau tidak bermuara kepada janji dan kesediaan untuk menebar kedamaian kepada semesta kita, lingkungan sosialnya maupun lingkungan non-sosial lainnya. Jadi ketika ada orang yang sholat, rajin menunaikannya, tapi orang yang ada di kanan kirinya, tetangganya atau temannya atau yang lain sebagainya, justru seringkali merasa terganggu oleh keberadaannya, bahkan merasa terancam oleh keberadaannya. Nah, itu sholatnya sungguh-sungguh bermasalah. Jadi sholat adalah ibadah yang sangat pribadi, yang ada sholat hanya saya atau Anda dengan Tuhan, tapi sholat tidak ada gunanya, seolah begitu. Bahkan dalam fikih dikatakan batal kalau tidak bermuara kepada kesediaan dan janji membangun hidup damai dengan semesta. Wa ata zakata, dan menunaikan zakat. Beberapa waktu lalu sudah saya jelaskan bahwa zakat adalah salah satu rukun Islam yang sangat penting, yang intinya adalah kita berbagi dengan orang lain yang terutama yang tidak mampu. Karena filosofinya semesta ini adalah ciptaan Allah, diperuntukkan untuk kita semuanya. Maka jangan sampai ada orang yang karena satu dan lain hal dia memiliki dan menguasai terlalu banyak, sementara orang lain tidak kebagian atau kebagian terlalu sedikit. Ini yang namanya ketimpangan, ya, terutama dalam hal materi. Kalau ada orang yang memiliki terlalu banyak, sementara orang lain dibiarkan hanya memiliki sedikit atau bahkan hampir-hampir bisa dikatakan tidak memiliki sama sekali, itulah yang namanya ketimpangan, ketidakadilan. Dan orang yang sungguh-sungguh
layak disebut muslim adalah orang yang peka terhadap ketimpangan sosial khususnya, atau dimulai dari ketimpangan material. Karena bagaimanapun juga, meskipun manusia itu makhluk pada hakikatnya adalah makhluk rohani, akan tapi kita tidak bisa hadir di dunia tanpa melalui wadah jasmani, material. Oleh sebab itu, kita juga semua kita butuh sarana dan prasarana material. Dan Allah Subhanahu wa taala sekali lagi sudah menyediakan alam semesta ini cukup sesungguhnya untuk kebutuhan semua makhluk di muka bumi ini. Akan tapi faktanya ada orang mengambil atau memiliki terlalu banyak, sementara sebagian yang lain hanya memiliki sedikit, atau bahkan ada yang hampir-hampir tidak kebagian sama sekali. Inilah yang disebut dengan ketimpangan sosial, terutama yang paling terasa adalah ketimpangan sosial ekonomi dalam penguasaan materi. Maka zakat itu merupakan satu doktrin, ajaran yang menegaskan bahwa bumi seisinya ini, alam semesta ini sebenarnya adalah milik bersama. Maka kalau ada orang telah mengambil lebih banyak dari yang dibutuhkan, bahkan sangat banyak, sementara sebagian orang lain hanya memiliki sedikit, atau bahkan hampir-hampir bisa dikatakan tidak memiliki, itu harus diselesaikan secara sosial untuk berbagi. Ya, jadi kebaikan dalam Al-Quran ini, yang disebut kebaikan itu bukan persoalan menghadap ke timur atau ke barat, berkiblat ke timur atau ke barat, berorientasi ke timur atau ke barat, akan tapi pada hati kita dan amal saleh kita terhadap pihak lain, kepada orang lain, terutama yang dalam kesusahan atau yang kebetulan kurang mampu. Itulah yang disebut dengan kebaikan sejati. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa di dalam ajaran semua agama ada anjuran atau bahkan katakanlah suatu keharusan kita untuk berbuat baik kepada yang lain, terutama melalui uluran tangan kita, berbagi rezeki yang kita miliki, yang kita dapatkan, terutama bagi mereka yang kebetulan tidak kebagian secara cukup atau bahkan hampir-hampir tidak kebagian sama sekali. Semua agama mengajarkan kedermawanan seperti ini. Dan Islam secara jelas sangat konkret dan tegas itu menetapkan bahwa berbagi itu merupakan satu pilar Islam yang sangat utama, yang disebut dengan itauz zakat, itu menunaikan zakat, melepaskan sebagian dari rezeki kita untuk dibagikan, diserahkan atau disedekahkan kepada pihak lain yang kebetulan tidak mampu atau kurang mampu. Saya kira ini semua merupakan satu keutamaan yang digarisbawahi oleh semua ajaran-ajaran moral, ya. Semua ajaran agama pada dasarnya wajibkan atau mengajarkan kepada umatnya untuk berbuat baik terhadap lingkungannya, bukan hanya manusia, tapi juga kepada makhluk hidup yang lain, yang semuanya itu didasarkan kepada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa rahimakumullah, ini semua merupakan satu ajaran universal. Di dalam hal kebaikan sosial ini, itu memang tidak
hampir tidak ada beda antara satu ajaran moral atau agama dengan ajaran moral yang lain. Semua ajaran kebaikan, ajaran moral, ajaran agama menggarisbawahi pentingnya kita berbagi dengan orang lain, terutama yang tidak mampu. Tentu saja di dalam hal ini sebagian orang ada yang dengan ikhlas, bahkan bisa dikatakan tanpa pamrih apapun ya, bersedia untuk melepaskan sebagian dari rezekinya, kelonggaran yang dia miliki untuk kepentingan pihak lain. Tapi sebagian tentu saja ada yang kalau tidak karena pamrih, ya dia tidak akan mengasih. Bahkan sebagian lagi ada yang kalau tidak dipaksa, itu ya juga tidak akan melepaskan apa yang dia miliki untuk kepentingan bersama. Tentu saja ini terkait dengan tingkat kesadaran masing-masing. Ada yang secara sadar dia mengulurkan tangannya kepada orang lain yang tidak mampu, ada yang harus dipaksa, ada juga yang tidak sadar dan mungkin tidak terlalu perlu dipaksa, tapi penuh dengan kalkulasi kepentingan. Misalnya memberikan sedekah kepada orang lain supaya dia, katakanlah seringkali di dalam praktek kehidupan berpolitik itu namanya money politik ya. Jadi kebaikan sejati itu tidak bisa hanya diaktualisasikan melalui kesalahan-kesalahan yang bersifat simbolik. Kesalahan ritual ya, bisa dikatakan begitu. Misalnya sholatnya rajin, akan tapi ternyata tetangga atau orang di kanan kirinya justru seringkali mendapatkan keburukan perilakunya. Nah, ini sesuatu yang bermasalah besar. Kesalehan ritual kepada Allah dengan menjalankan sholat atau ibadah-ibadah mahdhah itu harus dibuktikan kesejatiannya melalui kesalahan-kesalahan sosial yang konkret ya terhadap kanan kirinya. Jadi kalau ada orang secara ritual ibadahnya begitu intens ya, akan tapi tetangga-tetangga di kanan kirinya justru seringkali merasa disakiti baik dengan ucapannya maupun dengan perilakunya, maka ritualitas yang dijalankan itu bisa disebut sebagai satu kebohongan, sebagai satu kepalsuan. Jadi sebagaimana ditegaskan dalam salah satu ayat dalam Al-Quran, fawailul lil musallin, celakalah bagi orang yang sholat dalam arti ritual formal saja. Alladzina hum an sholatim sahun, yang lupa terhadap hakikat sholatnya sebagai simbolisasi dari kepasrahan kepada Allah. Alladzina hum yura'un, yang sombong dan suka memamerkan kebaikan kepada orang lain. Wa yamna'unal ma'un, dan menolak atau menyangkal atau dia tidak mau memberikan kebaikan, pertolongan kepada orang lain, kesalahan sosialnya. Jadi harus diimbangi antara kesalahan ritual, kesalahan yang bersifat simbolik, dengan kesalahan sosial yang bersifat aktual kepada kanan kirinya. Itulah yang disebut dengan kesalahan sejati. Berikutnya saya ingin bacakan hadis nomor 5. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-iman bid'un wa sittuna syu'batan wal haya syu'batun minal iman. Hadis Abi Hurairah ini Rasulullah menegaskan bahwa iman itu terdiri dari berbagai unsur,
berbagai komponen. Wasittuna syu'bah, ada 60 ya. 60 komponen. Wal haya syu'batun minal iman. Salah satu di antara komponen iman yang seringkali dianggap remeh ya. Bahkan mungkin tidak dianggap sebagai bagian dari iman adalah al-haya. Rasa malu untuk berbuat keburukan, berbuat yang tidak baik, itu merupakan salah satu ekspresi dari iman yang sesungguhnya sangat penting dan berpengaruh besar. Kalau orang tidak lagi punya rasa malu untuk berbuat yang tidak baik, tidak mulia kepada orang lain, jadi cuek aja, semau gue, apapun yang ingin dilakukan, dia lakukan, peduli amat apakah orang lain ini merasa tersakiti atau tidak, merasa dirugikan apa tidak, yang penting dia puas, atau yang penting dia bisa bertindak apa yang dia mau. Orang yang semau gue kayak gitu, itu merupakan orang yang bisa dikatakan tidak punya iman di dalam hatinya. Jadi orang beriman itu justru harus orang yang betul-betul punya perasaan sosial dan tanggung jawab sosial yang tinggi. Punya unggah-ungguh kepada pihak lain, jangan sampai orang lain merasa terganggu atau tersinggung, apalagi merasa dirugikan atau merasa terancam oleh ucapannya dan perilakunya. Itulah kesejatian dari iman. Jadi iman memang ada di dalam hati, tidak bisa dilihat oleh siapapun, mungkin juga tidak bisa didengar. Akan tapi ekspresinya itulah yang akan menentukan. Ekspresinya adalah kesalehan dia kepada lingkungannya. Kalau ada orang yang mengaku beriman, akan tapi lingkungannya justru merasa sering disakiti, merasa sering dirugikan, atau bahkan merasa terancam, merasa ngeri, takut atas kehadirannya, maka keislamannya dan keimanannya sungguh layak dipertanyakan. Jadi sekali lagi, iman adalah persoalan yang sangat pribadi, sangat personal, tapi dia harus teraktualisasi secara nyata, secara objektif dalam kehidupan sosial bersama lingkungannya. Oleh sebab itu, maka kalau ada orang yang secara formal, simbolik, misalnya pakaiannya atau tampilannya begitu saleh, ya, bahkan saya katakan fanatik pada agamanya, akan tapi terhadap lingkungannya dia tidak mengenal, dia egois, tidak pernah bersapa, tegur sapa kepada lingkungannya, apalagi melakukan tindakan uluran tangan yang dapat menolong kanan kirinya, baik dengan senyumannya, dengan tangannya, maupun dengan sedekahnya, maka keimanannya itu sungguh dipertanyakan. Jadi Islam itu harus teraktualisasi pada kehidupan terhadap atau bersama orang lain. Itulah yang namanya akhlak sesungguhnya. Jadi kalau Nabi mengatakan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, saya ini diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak, maka iman sebagai unsur utama, unsur primer dari agama harus teraktualisasi kepada perilaku kita yang konkret, nyata, objektif, terutama terhadap lingkungan sosial kita. Mulai dari lingkungan yang paling dekat, keluarga kita, anak istri kita, dan juga kepada tetangga-tetangga kita. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah memberkati dan memberikan hidayah kepada kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.